Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, aku mungkin menunda selama 2 hingga 3 hari di tempat ini. King Lin, kamu harus memanggil piton setan surga kuno untuk terus menjaga gunung selama periode waktu ini. Bahkan jika ada beberapa ahli yang lewat, mereka tidak akan menyinggung keberadaan seperti itu tanpa alasan, ucap Soyan. King Lin mengangguk setelah mendengar perintahnya. Cailin melirik kolam darah merah saat dia mengurutkan kening dan bertanya, "Apakah akan ada bahaya?" Tanya Cailin. "Hahaha, kamu bisa yakin. Meskipun energi di dalamnya keras, itu tidak pada tingkat di mana itu tidak dapat menahan," ucap Soyan. "Karena ini masalahnya, kamu harus berhati-hati. Kirim sinyal jika ada perubahan tak terduga," ucap Cailin. Soyan tersenyum saat melihat semua orang secara bertahap mundur. Baru kemudian dia membalikkan tubuhnya. Ekspresinya sedikit muram saat dia melihat genangan darah di depannya. Energi di dalamnya jauh lebih ganas dari yang dia duga. Dia bertanya-tanya apa yang telah dilemparkan oleh surga setan piton. "Aku rasa konstitusi di tubuhku sudah cukup kuat. Selain itu ada armor naga Phoenix kuno yang bersembunyi di tubuhku. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat melakukan apapun pada kolam darah setan surga ini," ucap Soyan. Dia tersenyum dingin dan melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Setelah Soyan mendarat di dalam kolam darah setan surga yang awalnya tenang segera mulai mendidih. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya terus meningkat. Rasa sakit dirasakan Soyan setelah melompat ke kolam darah setan surga. Bagian dalam kolam dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan ganas. Soyan menghirup napas dingin karena rasa sakit yang hebat ini. Segel tangannya kemudian berubah dan api surgawinya meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi dirinya. Energi liar dan kekerasan yang meletus segera mengeluarkan suara mendesis saat api surgawi muncul. Energi ini diuapkan oleh api surgawi. Energi yang tersisa secara bertahap menjadi lembut setelah disempurnakan oleh api surgawi. Itu berubah menjadi energi murni yang luar biasa yang menyerap ke dalam tubuh Soyan. Soyan menghela nafas lega setelah merasakan bahwa energinya menjadi sedikit lebih lembut. Api surgawi hanya mampu memperbaiki sifat korosif yang dapat membahayakan dirinya. Energi yang tersisa bermanfaat bagi Soyan dan akan mengalir ke tubuhnya setelah disempurnakan. Saat gelombang demi gelombang energi murni yang lembut terus melonjak ke tubuh Soyan, dia bisa merasakan energi ini berkeliaran di sekitar kulit, otot, dan tulangnya. Setiap kali energi ini menghilang, Soyan dengan jelas merasakan kekuatan tubuhnya tumbuh lebih kuat pada tingkat yang lambat. "Tempat ini memang tempat latihan yang sempurna," ucap Soyan. Kegembiraan tanpa sadar terlihat di wajah Soyan ketika dia merasakan sedikit perubahan di dalam tubuhnya. Dengan kemajuan ini, dia akan dapat mengandalkan energi dari kumpulan darah ini untuk melatih tubuh kaca King Kong ke puncaknya. Dan dia akan dapat maju dari bintang 8 Dozun ke bintang 9. Energi di dalam kolam darah mungkin menakutkan, tetapi itu juga tidak murni. Surga setan piton adalah makhluk brutal dengan kecerdasan rendah dan tubuh fisik yang kuat. Bahkan jika anaknya menyerap energi ini, itu hanya akan membuat mereka berevolusi dengan cepat. Jika ada manusia lain yang mencoba menyerapnya, bagian dalam tubuh mereka akan berubah menjadi berantakan oleh energi tidak murni ini. Pada saat ini tidak hanya kekuatan seseorang akan gagal untuk maju, tetapi latihan pahit selama bertahun-tahun juga akan hancur. Untungnya energi bintik-bintik semacam ini tidak menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Soyan karena dia memiliki api surgawi. Di bawah suhu api surgawi yang menakutkan, semua kotoran langsung menghilang.
Soyeon menyilangkan kakinya dan duduk di genangan darah saat semakin banyak energi mengalir ke tubuhnya. Dia hanya duduk di genangan darah. Kedua matanya tertutup rapat saat dia diam-diam menunggu terobosannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Soyeon diam-diam berlatih. Chailin, dokter peri kecil Yunyun dan yang lainnya tetap berada di gunung ini. Tempat ini dianggap cukup aman karena tidak ada binatang buas di sekitarnya. Piton setan surga kuno yang berada di bawah kendali King Lin juga dijadikan penjaga. Cukup banyak ahli yang tiba di tempat ini selama 2 hari ini. Tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka memilih untuk mengambil jalan memutar ketika mereka melihat monster besar ini. Semua orang tahu kebrutalan binatang buas ini. Selain itu, binatang buas ini berada di puncak kelas Douzun. Pasti akan ada luka dan kematian jika mereka melawannya. Dengan mengandalkan keganasan surga setan Piton, semua orang hidup dalam damai selama 2 hari ini. Mereka diam-diam menunggu Soyeon berhasil keluar dari retretnya. Air di kolam darah jauh di dalam gua telah berkurang setengahnya dan warna merah airnya telah berkurang. Lebih dari setengah energi di dalamnya telah dilahap oleh Soyeon. Sosok dengan separuh tubuhnya terekspos hadir di tengah genangan darah. Kulit Soyeon saat ini jauh lebih cerah dibandingkan 2 hari yang lalu. Pada saat ini mata Soyeon masih tertutup rapat. Seluruh tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Namun semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat muncul di dalam tubuh Soyeon. Energi ini seperti gunung berapi yang akan meletus. Itu sedang mencari peluang untuk terobosan. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di dalam kolam darah setan surga terus berkurang saat semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di dalam kolam darah setan surga tersebut sudah habis. Tulang putih padat yang tak terhitung jumlahnya terungkap di dalam kolam darah setan surga setelah air habis. Tulang-tulang ini mengandung beberapa hal aneh yang tidak diketahui di dalamnya. Aroma darah yang kaya menyebar dari mereka sementara Soyeon duduk seperti patung yang dikelilingi oleh banyak tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam beredar di bawah kulitnya. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Soyeon. Fluktuasi tak terlihat ini meletus dan dalam sekejap telah menghancurkan tulang-tulang di genangan darah menjadi debu. Aura Soyeon tiba-tiba melonjak saat fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Lonjakan ini pada dasarnya seperti gunung berapi yang meletus. Aura yang melambung hanya berlangsung sesaat, sebelum suara teredam-rendam muncul dari jauh di dalam jiwa Soyeon. Doki di tubuhnya melonjak tinggi saat ini. Rambut panjangnya menari-nari saat jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempat dia duduk. Mata Soyeon yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara dari dalam jiwanya ini muncul. Tubuh kaca King Kong, ucap Soyeon. Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Soyeon, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan ini. Tubuh Soyeon terus membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata tubuhnya mencapai ketinggian 80 kaki. Selain itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tubuh Soyeon tampaknya telah menemui semacam hambatan saat membengkak hingga tingginya 89 kaki. Pembengkakan dengan cepat melambat. Namun Soyeon tidak mau tetap pada tahap ini. Wajahnya memerah saat dia berteriak. Tubuh Soyeon yang telah berhenti membesar tiba-tiba menjadi lebih besar lagi. Itu mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya benar-benar terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang tidak bisa dihancurkan melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya kaki raksasa itu meringkuk saat tiba-tiba menginjak tanah. Tidak lama setelah itu raksasa King Kong emas Soyeon telah menembus puncak gunung dan berhenti di langit. Sebuah napas tersumbat di tenggorokannya berubah menjadi raungan yang menggetarkan bumi. Kelompok Chailin telah merasakan sesuatu ketika Soyeon dengan paksa menerobos gunung. Oleh karena itu mereka bergegas ke udara dan menyaksikan sosok emas raksasa yang berdiri di langit. Dia bergumam pelan ketika merasakan aura kuat Soyeon. Auranya telah melonjak. Apakah dia berhasil menembus bintang 9 Douzun? Ucap Chailin. Hahaha, kecepatan pelatihan kepala Pavilion Junior benar-benar sesuatu yang mengagumkan.
ucap penatua King Chen. Sesepuh dari sekte bunga itu juga berseru dan mengangguk. Ketika mereka bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, dia hanya menjadi bintang 2 Douzun. Kurang dari 2 tahun tetapi dia sudah mencapai bintang 9. Kecepatan ini menyebabkan mereka merasa malu. Mata cantik Nalan Yanran menatap sosok yang dipenuhi dengan kekuatan liar yang tak tertandingi. Sebuah kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Hal yang menyebabkan dia merasa tertekan dan tidak berdaya adalah dia tampaknya telah membentuk perasaan samar untuk pria ini yang akan menjadi suaminya. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya sepihak di pihaknya, ini mungkin pembalasanku sejak saat itu, ucap dalam hati Nalan Yanran. Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah raungan ini berangsur-angsur menghilang, sosok raksasa emas di langit dengan cepat mulai menyusut. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas ke arah semua orang saat dia tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat, ucap King Chen. Hahaha, ini adalah terobosan yang beruntung, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan merasa jauh lebih kuat dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, jika dia benar-benar melepaskan tubuh kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 5 perubahan puncak Douzun. Terlebih lagi jika dia memasukkan telapak tangan penciptaan surga agung dan skill Dou kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 perubahan puncak ahli Douzun. Kami telah menunda beberapa hari. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno, ucap Xiaoyan. Cailin dan yang lainnya mengangguk. Selama beberapa hari sebelumnya hampir selusin kelompok orang lewat. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka jelas menuju ke tahap wilayah kuno. Kemungkinan banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi, kita seharusnya tidak menunda lagi, ucap Xiaoyan. Haruskah kita menggunakan ular besar ini sebagai tumpangan? Kekuatan piton setan surga kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah gurun kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan binatang buas lainnya di sepanjang jalan. Itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah, ucap King Lin. Hahaha, tentu saja itu yang terbaik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan tubuhnya adalah yang pertama bergerak ke tubuh besar piton setan surga. Cailin, dokter, peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Gunung tempat Xiaoyan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka berpergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya mereka memiliki surga setan piton sebagai pengganti mereka kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Keganasan monster besar ini cukup terkenal di wilayah gurun kuno. Binatang buas biasanya tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Dengan cara ini kecepatan kelompok Xiaoyan telah meningkat secara signifikan. Xiaoyan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiaoyan. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak menunjukkan diri mereka, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Kelompok Xiaoyan menghabiskan 2 hari berpergian tanpa penghalang sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Beberapa ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di mana binatang buas tidak berani melangkah. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah gurun kuno. Seseorang bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah ini. Surga setan piton ditarik ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 5 km jauhnya dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Itu harus disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiaoyan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati tahap wilayah kuno.
Kelompok Soyan tercengang ketika mereka melihat kerumunan orang ini di hutan belantara. Hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti bahwa tempat ini kemungkinan yang disebut panggung wilayah kuno. Semuanya harus berhati-hati, ucap Soyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Soyan. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun besar. Kedatangan mereka juga menarik beberapa tatapan. Tatapan mata ini dengan cepat beralih. Aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar pekat. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya itu adalah binatang buas, ucap dalam hati Soyan. Soyan merasakan keraguan di hatinya, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Dia perlahan memimpin kelompoknya ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Kecantikan Cailin, Yunyun, dan dokter peri kecil telah menyebabkan kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa. Soyan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia mendekati tengah alun-alun. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Soyan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter. Ada beberapa orang di atas panggung batu itu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang ada di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas aura mereka semua sangat kuat. Matanya terus mengamati panggung batu, tiba-tiba senyuman muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Soyan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu dia melangkah ke atas panggung batu dan berjalan ke arah orang yang dia kenal, yaitu klan Gu. Namun saat ini Soyan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi, ucap suara itu. Langkah kaki Soyan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Dia menoleh dan terkejut saat dia berkata, "Feng Qing'er." Suara yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan ketika mata ini menyapu Soyan dan Feng Qing'er. Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng Qing'er. Wanita muda berpakaian pink yang telah beristirahat dengan mata tertutup telah membukanya pada saat ini. Matanya yang cantik terkunci pada pria muda kurus yang telah melangkah ke atas panggung batu itu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya saat dia berkata, "Soyan Gege?" ucap Sun-er. "Hahaha, sepertinya Soyan menemui masalah. Tidak disangka dia juga memiliki dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix," ucap Gu Hua. "Suku Heaven Demon Phoenix ini berlebihan," ucap Sun-er. "Soyan akan bisa menyelesaikannya," ucap Gu Qingyan. Sun-er mengangguk. Matanya tiba-tiba beralih ke suatu tempat di belakang Soyan dan akhirnya berhenti di Cailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Soyan bahkan tidak menoleh ke Feng Qing'er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompoknya di belakang. "Tidak perlu repot-repot untuk gadis yang berisik," ucap Soyan. Setelah itu dia mengangkat kakinya dan naik ke atas panggung batu. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Qing'er ketika dia mendengar kata-kata Soyan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Ini dengan kejam menembak ke arah kepala Soyan. Kaki Soyan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng Qing'er. Tangan kirinya terjulur dan meraih pilar berwarna-warni itu. Pada saat yang sama nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi rangkaian api ganas yang bergegas menuju Feng Qing'er melalui pilar. Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar dari api surgawi Soyan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama aura besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang menggetarkan bumi samar-samar muncul. "Perasaan ini memang seperti Phoenix surga kuno," ucap dalam hati Soyan. Meskipun Soyan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin bahwa alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Heaven Demon Phoenix yang mati itu. "Soyan,
Hari ini kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengkompensasi rasa sakit yang aku terima, ucap Feng Qing'er. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian. Jika kelompok Xiaoyan tidak merebut buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya mereka menemukan jejak darah esensi Heaven Phoenix dari dalam mayat Heaven Phoenix yang mereka bawa kembali dari hutan kuno. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi surga Phoenix yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klannya. Namun transplantasi ini tidak dilakukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak akan ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalin transplantasi tulang di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er. Mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiaoyan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hati. Doqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Sebuah suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing'er ketika Doqi melonjak dari kelompok Cailin. Karena Qing'er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, kamu akan menderita kerugian, ucap pria suku Heaven Demon Phoenix. Tiba-tiba terdengar suara tenang yang samar-samar ditransmisikan dari arah lain. Orang-orang yang menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, ucap Gu Qingyan. Gu Qingyan, apakah kelompokmu juga berencana untuk ikut campur? Ucap pria suku Heaven Demon Phoenix. Hahaha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita tentu tidak perlu campur tangan. Namun aku benar-benar tidak tahan melihat orang menggertak orang lain dengan angka, ucap Gu Qingyan. Hanya setelah mengucapkan itu, mata Gu Qingyan beralih ke Xiaoyan dan dia mengangguk. Xiaoyan membalas senyumannya saat melihat Gu Qingyan mengangguk, tapi matanya tertuju pada gadis cantik di klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah berbenturan dengan mereka. Alasan mengapa mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Sun Er di kerumunan itu tersenyum manis pada Xiaoyan saat dia merasakan tatapannya. Pria dari suku Heaven Demon Phoenix itu menatap Gu Qingyan sejenak. Dia tidak berharap Xiaoyan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu. Tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Hahaha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkanmu mencobanya, ucap pria suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Matanya dengan dingin saat beralih ke Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini? Ucap Feng Qing'er. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.